Closed doors, I'm a fool for your love. Welcome back to my channel. Buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan jangan lupa buat bunyikan loncengnya biar Anda terus dapat video terbaru dari saya. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang tentunya tema bisnis, tetapi sekalian kita akan nge-review produk. Produk apa? Jadi produk ini adalah produk dari sebuah brand terkenal yaitu Gucci yang sudah saya beli 2 tahun yang lalu ya. Kita baru review sekarang. Produk apa sih? Ini adalah topi Gucci baseball Uomo, yaitu topi kesayangan saya yang sudah saya pakai selama 2 tahun ini. Kenapa baru direview sekarang? Karena supaya saya lihat dulu kualitasnya, terus kemudian saya pakai dulu bagaimana dalam jangka panjang, apakah worth to buy. Karena kan sering sekali kita dengar pepatah ada kualitas ada harga gitu, atau ada harga ada kualitas. Benar nggak? Sesuai dengan harganya kualitasnya. Yuk kita review sama-sama ya. Jadi kita review produknya dulu, termasuk apa sih bedanya dengan yang KW. Jadi saya sekarang juga nggak punya produk yang KB buat ngebandingin itu, sorry banget karena nggak sempat buat beli. Jadi idenya juga baru kepikiran tadi sih buat nge-review ini gitu ya. Jadi saya akan bahas secara garis besar yang tadi sudah juga saya pelajarin di Google, baik yang dia super KW gitu kan, atau yang bener-bener 101 dengan yang otentik. Oke ya. So ini saya beli 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan September ya. Saya buka dulu di notanya. Jadi kalau beli kita akan dapat paper bag pastinya, jadi nggak dapat box, dapat paper bag, kemudian dapat dust bag, sama kita akan dapat card seperti ini ya. Jadi ini adalah tagnya, jadi begini ya. Terus kemudian ini ada serinya juga. Jadi ini nanti digantung biasanya ya. Terus kemudian ini notanya. Udah itu aja ya. Ada nota. Ini notanya saya beli di Plaza Indonesia, bisa dicek ya. Jadi tanda tangan saya beli di Plaza Indonesia. Ini harganya ya. Jadi harganya saat itu tahun 2018 Rp4.995.000. Oke. Dan mungkin sekarang kayaknya masih dijual barunya, tapi ada juga yang seri terbaru yang dia kolaps dengan ini ya, New York Yankees. Jadi lebih ada pola NY-nya dan juga banyak variannya. Ini yang keluaran edisi pertama ya, yang saat itu lagi viral, bahkan sampai istri Pak Jokowi juga punya ya, Bu Iriana juga punya. Oke, kita bahas apa sih spesialnya gitu ya, kita bahas satu persatu. So jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat bahannya itu beda banget. Jadi di sini dia bahannya, kalau Anda perhatikan bisa dilihat lebih detail. Di sini tuh seratnya beda ya. Dia itu ada semacam benang-benang emas gitu, dan ini nggak tahu sih bahannya apa, tapi yang jelas ini enak banget bahannya dan nggak gampang kotor gitu ya. Lalu gampang juga dibersihinnya. Terus kemudian dalamnya ini seperti ini. Jadi dalamnya seperti ini enak banget. Jadi dipakai tuh dia nyaman gitu, di kepala tuh juga pas. Lalu kemudian ini juga bisa dibesarin, dikecilin dengan mudah ya. Ukurannya sih ada yang S, ada yang M, ada yang L. Cuma nggak ngaruh juga sih, karena dia lebih bisa di adjust gitu loh ukurannya. Jadi mau Anda beli yang S, yang M, yang L sebenarnya nggak pengaruh gitu ya. Cuma ini saya beli yang ukuran S atau yang paling kecil. Oke, jadi apa bedanya sekarang antara yang asli dengan yang KW? Jadi kalau yang asli kita lihat dari label dulu. Jadi pastikan yang pertama itu labelnya seperti ini ya. Labelnya dia ada 2 lapis seperti ini. Jadi kadang ada yang di sini labelnya itu cuma di sini doang gitu. Jadi pendek, nggak panjang seperti ini. Dia harus panjang, pastikan panjang. Terus kemudian juga
ini. Jadi biasanya kalau yang KW juga masih punya ini. Terus pastinya ada nomor seri. Jadi nomor serinya ini kalau diperhatikan ini dia dalam ya. Jadi tulisannya itu dia dalam. Jadi nggak bukan sekedar di sini nempel kecil atau tipis gitu, tapi dia rapi banget, spasinya juga rapi, jaraknya sama gitu ya. Terus yang kemudian adalah teman-teman bisa perhatikan yang sebelah sini ini, jadi ada bendera ini. Jadi dia kalau yang ori ini masuk ke dalam ya, masuk ke dalam nih ya, masuk ke dalam. Jadi bukan hanya sekedar tempelan. Biasanya kalau yang KW itu dia cuma sekedar ditempel doang di sini, nggak masuk ke dalam seperti ini. Jadi dia rapi banget. Terus jarak dari bawah ke sini ini seperti ini, cuma segini doang, pendek. Kalau yang KW biasanya dia agak tinggi ya, jadi benderanya ini dia agak ke atas, terus kemudian cuma nempel doang, jadi dia nggak masuk ke dalam, nggak rapi seperti ini. And then kemudian yang perlu diperhatikan adalah yang paling sulit, pattern. Jadi ternyata kalau Anda nemu patternnya ini yang GG-nya ini rapi, semua nyambung, itu bisa dipastikan palsu atau KW. Jadi kalau yang ori, dia ini ada seperti ini ya, jadi ada polanya ya. Jadi dari sini ini GG nyambung GG, terus kemudian di sini ada bulatan seperti ini, nggak sempurna GG-nya, terus kemudian rapat, terus kemudian ini ada bulatan nggak sempurna lagi, mulai rapi lagi. Jadi ada berapa bulatan nih? 1, 2. Jadi ada 2 bulatan yang dia GG-nya nggak sempurna, jadi kayak nyambung bentuk seperti huruf O gitu. Oke ya, seperti itu teman-teman. Jadi mostly semuanya sama, terus dari bahan juga beda kalau dipeganginnya ya. Nah gimana kalau kenyamanannya? Ini nyaman banget kalau dipakai, nyaman banget, terus beda banget ya, dia nggak kaku tuh ya, nggak kaku, lemes kayak gitu. Oke, itu dari sisi review produknya, sama bedain antara yang asli dengan yang KW. Nah sekarang kita bedain bahas dari sisi bisnis. So gimana sih, atau kenapa sih orang kok bisa beli KW? Bagaimana kalau kita kaji dari sisi bisnis? Jelas kalau menurut hukum bisnis, baik itu secara hukum Indonesia, negara kita, hukum negara ya, ataupun hukum agama, itu jelas tidak boleh atau dilarang gitu ya. Dalam agama bahkan diharamkan, karena itu juga mencuri hak orang lain ya, hak intelektual orang lain. Karena kan pemilik dari bisnis ini pasti nggak ada yang mau gitu barangnya dipalsukan dan kemudian dijual lebih murah. Terus kemudian dari sisi pebisnis, kenapa banyak pebisnis yang masih ngotot jual barang KW? Yang pertama, karena dia kadang nggak ngerti, jadi nggak tahu, nggak bisa bedain itu asli atau palsunya. Dia nggak tahu itu bahwa ada yang asli, oh ternyata yang asli harganya segini gitu ya. Dia nggak ngerti gitu, jadi dia kira yang dia jual adalah barang yang asli ya. Terus kemudian yang kedua, sudah tahu tetapi tetap ngotot. Nah ini dia, kenapa? Ya pasti karena ada demand, karena ada permintaan, walaupun sebenarnya secara bisnis dia kucing-kucingan juga gitu. Jadi kadangkala dari pihak Gucci-nya sendiri juga, atau dari pihak produsen sampai sekarang juga nggak pernah berhenti untuk memburu para produsen-produsen ini gitu ya. Terus kemudian dari sisi pembeli, kebanyakan kenapa sih pembeli beli KW? Yang pertama karena dia nggak tahu, sama kayak penjualnya, dia nggak ngerti itu asli atau palsu. Terus kemudian yang kedua, kenapa pembeli beli KW adalah karena dia untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Dia pengen beli yang asli tapi dia nggak punya duit atau nggak cukup duitnya, sehingga ya udahlah gitu loh. Jadi dia untuk memenuhi itu ya terpaksa dia beli yang KW. Kemudian yang ketiga, dia udah tahu itu KW tetapi dia tetap beli untuk hemat gitu loh. Jadi daripada beli yang asli, dia beli yang KW gitu ya. Nah
sebaiknya juga dalam agama ya kita tahu kalau Islam itu juga melarang, artinya melarang membeli barang yang palsu atau merugikan orang lain gitu. Tapi itu semua kembali kepada Anda masing-masing, jadi itu pilihan Anda. Kalau saya pribadi lebih baik kita nabung dulu sampai kita bisa beli yang asli, atau yang kedua kita bisa beli yang unbrand, jadi yang merek lain bahkan ataupun merek-merek lokal yang harganya lebih murah gitu ya, desainnya mirip-mirip nggak masalah, tetapi yang jelas dia tidak menggunakan atau memalsukan brand tersebut gitu. Jadi desainnya disamakan terus menggunakan brand yang sama. Saya lihat banyak juga produsen lain yang sekarang mulai kreatif, bisa meniru mirip-mirip, nggak persis banget, tetapi dengan brand dia sendiri gitu, alias produk-produk brand lokal gitu ya. Bahkan Zara, terus Pull&Bear dan sebagainya itu juga meniru desain dari produsen-produsen terkenal gitu ya, yang dibuat sedemikian rupa. Lebih baik seperti itu. Terus kemudian kalau memang mau saving atau nabung untuk beli barang otentik, menurut saya worth to buy kalau Anda misalnya beli aksesoris seperti topi, bag, tas gitu ya, atau mungkin jaket dan sepatu gitu ya. Itu belt juga, itu menurut saya Anda tidak apa-apa gitu, it's okay, worth it untuk Anda beli barang seperti itu, karena itu kan bisa dipakai terus. Artinya orang, walaupun Anda nggak ganti-ganti pakai itu, ya orang nggak akan komplain gitu. Tapi kalau misalnya baju seperti kaos gitu ya, itu orang pasti akan, kemeja itu orang pasti kalau Anda pakai itu terus gitu kan, karena kan mahal, nggak mungkin Anda beli banyak misalnya. Orang pasti, lu kok tiap hari pakai itu terus nggak ganti-ganti gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kayak tas, topi, terus kemudian dompet, kemudian sepatu, ikat pinggang gitu ya, aksesoris, itu kan orang nggak akan pernah jam tangan, orang nggak akan pernah komplain Anda mau pakai itu terus gitu. Jadi belilah untuk hal-hal yang bisa dipakai secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang. Nah kayak topi ini kan Anda bisa pakai dalam jangka panjang gitu ya, jadi nggak harus ganti setiap hari ganti model, apalagi ini juga dia masuk ke fashion apapun gitu ya, jadi masuk ke warna apapun, mix and match-nya juga gampang, itu dia ya. Jadi bisnis juga begitu. Jadi dalam segi bisnis Anda sebaiknya memiliki hal yang unik milik Anda sendiri. Jadi jangan menjual barang yang palsu sebisa mungkin gitu ya. Kalau Anda sudah tahu, jadi dari menonton video ini Anda sudah tahu, oh ternyata ada ya barang yang asli ya gitu ya. Jadi pelajari dulu, jangan asal main jual. Walaupun Anda misalnya reseller juga, tentu ya kalau misalnya secara dari syarat jual belinya sih oke gitu, selama barang itu tidak haram atau halal untuk dimanfaatkan, dikonsumsi, sebenarnya gak ada masalah dari situ. Tapi kan yang bermasalah adalah dari sisi mencuri intelektualnya gitu ya, atau merampas hak orang lain. Jadi dari situnya yang jelas salah gitu. Mana ada sih sebuah bisnis yang rela produknya itu dicuri atau dipalsukan oleh orang lain kemudian dijual? Pasti kan nggak mau. Misalnya Anda sendiri di posisi produsen, Anda punya brand ya, kemudian brand Anda itu ditiru oleh orang lain dan dijual pula oleh orang lain, bagaimana perasaan Anda gitu ya. So sebaiknya kita berbisnis yang aman gitu ya. Jadi pastikan barang yang Anda jual otentik, kemudian juga barang yang Anda pakai juga otentik. Kalau Anda belum bisa beli, Anda beli yang brand di bawahnya, atau Anda bisa beli yang tadi unbrand ya. Terus kemudian juga bagi Anda yang sudah terlanjur untuk beli produk KW gitu ya, sekarang mulai nabung untuk ngumpulin duit untuk bisa beli produk aslinya. Oke ya, gimana menurut kalian semua? Please komen di bawah. Saya pengen tahu, mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait dengan topi ini yang mungkin kelewat dari penjelasan saya, silahkan komen di bawah. Terus kemudian bagaimana pendapat kalian tentang orang-orang yang sampai sekarang beli dan pakai barang KW terus kemudian jual barang KW juga? Silahkan, saya tunggu pendapat kalian di komen di bawah ya. Oke, terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat sharing singkat dari saya. Saya Tegar Prajaksa, enjoy your business.